Oke, selamat malam, siang, pagi, sore, teman-teman semuanya, Sobat Siki. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rizal dalam acara Ngopi, Ngobrol Psikiatri. Ya, seperti biasa, kita sudah kedatangan bintang tamu ya. Dari dekat-dekat kita aja, para residen yang ada di sini ya. Ini ada Dr. Febri. Ya. Halo. Silakan Dr. Febri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Dr. Rizal. Saya Dr. Febri. Saat ini saya sebagai residen psikiatri di FKKMK. Oke. Itu aja. Ya itu aja. Biar Mas Rizal nanti banyak nanya. Oke. Saya mau nanya boleh nggak Mas? Apa nih? Kan ngopi kok kopinya nggak ada. Ini kan ceritanya. Itu kita lagi nunggu sponsor. Sponsor. Kalau kita beli kopi di sini Heeh. dan dia nggak dapat ngasih apa-apa ke kita kan rugi ya kita. Oh, iya. Ya betul. Boleh kita cari rekan kita yang punya kopi nggak Mas ini Mas? Hah? Rekan kita yang punya kopi itu. Boleh. Bang, kopinya nggak ada Bang. Tolong Bang dibantu Bang ini Bang temannya Bang. Dengerin ya Bang ya. Tolong ya Bang. Butuh sponsor nih. Oke. Yes. Seperti yang sudah. Jadi konsep acara ini kita ingin ngasih beberapa statement ya terkait topik tertentu ya. Tentu saja yang berhubungan sama psikiatri ya kan. Dari statement yang saya bacakan nanti Dr. Febri silakan menjawab setuju atau tidak setuju. Kalau setuju kenapa, kalau enggak kenapa ya. Oke. Harus ada alasannya ini. Berarti bahaya ngobrol masih. Ini ngomong-ngomong Dr. Febri kalau saya pelajari di sini dokter angkatan. Maksudnya dokter angkatan gimana ini? Itu dari mana? Intelijennya tingkat tinggi juga ini dokter Rizal. Jadi dokter angkatan itu ya mungkin orang banyak mengenal kami sebagai dokter angkatan. Sedangkan kami sendiri itu basicnya itu seorang angkatan udara di sini. Jadi kami keseharian sebelum sekolah itu tentara aktif di Lanut Adi Sucipto. Oh, angkatan udara. Iya. Oke, selalu di atas ya berarti ya. Iya. Oke. Jauh di langit dekat di hati. Wih, mantap ya. Oke, berarti nanti nggak jauh-jauh dari angkatan bersenjata Republik Indonesia. Waduh. Kita kaitkan dengan topik psikiatri ya. Pernyataan pertama ya. Surat dari rumah bikin semangat, tapi video call 5 menit bisa bikin full senyum seharian. Asik. Setuju atau enggak setuju? Surat dari Sebagai rumah. seorang dokter angkatan nih, Surat dari kalau rumah. dapat surat dari rumah Iya. itu bikin Semangat. semangat. Tapi kalau kita bisa video call 5 menit aja, itu bisa bikin full senyum seharian. Jelas, setuju saya. Kenapa? Karena ini pengalaman sendiri ya kayaknya. Pengalaman saya sendiri waktu saya baru-baru menikah. Ini cerita jauh sebelum saya dinas di sini ya Mas Rizal. Oh iya, apa? Waktu itu saya baru menikah di bulan Juli lah, sebelum bulan Juli. Saya masih berdinas di Palembang di tahun 2016 dan di tahun 2017 di bulan Maret itu saya mutasi ke Kepulauan Natuna di ujung utara NKRI. Waduh. Lanjut kan, dimana ya namanya kita baru nikah gitu karena kebetulan rezeki saya lagi naik waktu itu. Saya lagi hamil 3 bulan. Alhamdulillah. Jadi melepas rindu hanya bisa video call. Benar tuh yang Dr. Rizal sampaikan. Video call 5 menit itu bisa bikin seluruh seharian. Wah, rasanya kalau pagi-pagi dibangun di video call tuh rasanya semangat sekali untuk bekerja. Harus ada target, beban tanggung jawab yang harus dikejar. Saya kasih nafkah istri dan anak saya dengan baik. Saya harus bekerja dengan lebih giat lagi. Oh gitu. Jadi video call itu penting kalau Penting. untuk angkatan. Bagi kita penting. Kalau tiap hari video call, Ya nggak masalah. nggak bikin nanti jadi apa istilahnya semakin rindu ingin ketemu, rasanya malah Enggak sih, kalau yang saya rasakan performa Anda waktu- sebagai angkatan gitu. waktu saya waktu saya di Natuna, istri di Palembang itu nggak ada masalah sih, saya tiap hari video. Dan pun waktu misalnya saya
saya awal sih di Jogja pun istilahnya saya dititipkan motor di Palembang pun kita tetap video kan, nggak ada masalah. Nyaman-nyaman aja. Oh, kalau misalnya bisa kayak saya sekarang bisa tinggal dalam satu kota satu rumah tuh lebih nyaman. Oke. Ya kalau menurut saya kalau keseringan video call kan akhirnya jadi semakin pengen ketemu gitu. Nah, ya, oh ya jelas. Lah ya Kapan itu apa nggak tambah? Apa ya, kerjaan jadi nggak fokus gitu? Oh enggak, alhamdulillah nggak ganggu sama sekali sih. Kerjaan yang lebih beres semua, baik itu saya sebagai dokter maupun sebagai tentara yang punya beberapa orang anggota, kita bisa melindungi kita juga dengan baik waktu di Natuna waktu itu, yang waktu di mana saya harus berpisah sebentar dari istri sebelum saya menunjukkan tempat di Natuna untuk membawa istri saya ke Natuna. Tapi ini nggak lama loh Mas Dr. Rizal. Di Natuna itu istri saya bawa. Oh. Saya boyong ya, istri dan anak saya boyong ke Natuna. Jadi saya nggak LDM. Oh iya. LDM terus. Jadi saya selama lebih kurang 2 tahun di Natuna itu ya lebih kurang bagi 2 lah. Setahun saya sendirian di Natuna, tahun kedua istri dan anak saya bawa. Oke. Tapi menurut secara general bagi tentara penting selalu kontak dengan keluarga. Wah, sangat penting sekali. Walaupun dia lagi jauhan, iya, lagi ada tugas-tugas kenegaraan. Iya. Sebisa mungkin, sedapat mungkin kita ngabarin keluarga. Oke. Supaya pekerjaan tetap lancar, bisa lebih fokus. Kita juga bisa memantau keluarga kita di rumah bagaimana. Oke, nggak malah mengganggu dan bikin gelisah. Iya. Itu enggak. Oke, setuju berarti ya. Oke. Kita lanjut ke statement kedua ya. Tentara itu bangun subuh itu biasa, tapi bangun tanpa rasa cemas itu mewah. Bangun subuh biasa, bangun tanpa rasa cemas itu luar biasa. Oh, luar karena biasa. Mungkin setiap hari cemas terus gitu. Karena ya kita kan tentara itu selalu harus siap. Kamu mau dikirim kemana? Ya kan tiap hari kan penuh kecemasan. Gimana? Enggak, kalau saya sih yang saya rasakan ya saya menikmatin aja sih itu semua. Bangun subuh ya adalah bangun subuh itu terbiasa dari bangun subuh. Di pendidikan pun kita diwajibkan jam 4 itu sudah bangun, sudah mandi, sudah siap berolahraga. Nanti siap juga sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita langsung makan pagi. Jadi sudah terbiasa berbentuk kita dibentuk terbiasa pola hidup seperti itu. Jadi tidak ada masalah sih sampai sekarang pun alhamdulillah masih seperti itu. Bangun tanpa kecemasan ya tiap hari ya. Emang tanpa kecemasan ya nyaman, enak. Tapi ada nggak sih tentara yang selalu tiap hari itu ya selalu kepikiran ini nanti. Misalkan mungkin di momen-momen tertentu ya, mungkin negara lagi ada pemberontakan di mana dia, wah jangan-jangan gue nih yang dikirim gitu. Ada nggak kayak gitu? Karena sih ya sejauh yang saya 10 tahun saya dinas, 10 tahun saya hidup di dunia itu, saya belum pernah ketemu seperti itu. Karena kita kan udah berarti kita tuh dikontrak, kita udah menyerahkan diri kita untuk negara, ya kita harus siap berbakti untuk negara. Emang dari awal ya sudah harus siap. Iya, mau diapain juga siap. Iya, mau diapain. Waktu kita seleksi itu kan udah siap. Nanti kalau kamu seperti ini bagaimana? Kamu seperti ini bagaimana? Ya kita udah bilang jawab siap ya sudah, berarti kita siap. Oke, kirim ke Palestina? Ya siap. Siap, mantap. Kalau nggak siap, ya waktu saya mau dipindahkan dari Palembang ke Natuna, saya nolak kan. Tapi ya tetap saya jalani, saya nikmatin dipindah juga dari Natuna ke Jogja ya lebih siap lagi gitu kan. Kota besar. Berarti statement kedua ini tidak setuju ya, bangun subuh itu biasa, bangun tanpa cemas itu luar biasa. Tidak setuju. Ya setuju. Bangun tanpa cemas luar biasa artinya setiap hari ya, banyak kecemasan. Ya enggak. Tapi ya biasa gitu loh. Bangun tanpa cemas kan? Lah iya. Setuju. Lah iya. Maksud statement ini adalah satu hal yang jarang kita bisa bangun tanpa cemas. Seorang tentara itu bisa bangun tanpa cemas itu satu hal yang jarang. Enggak kok, saya rasa bangun aja. Enggak cemas juga kan? Iya enggak. Nah iya berarti kan enggak setuju ini. Itu maksudnya. Oh gitu.
Ini karena belum ada kopinya ini. Obrolan kita masih agak nyangkut di mana gitu kan. Bang tolong ulang kopinya bang. Kurang nyaut ya. Baik. Statement berikutnya ya. Rindu rumah kadang lebih berat daripada ngangkut ransel 30 kilo. Di rumah Lebih berat daripada ngangkut ransel 30 kilo. Ini tergantung kondisi sih. Gimana Makanya saya maksudnya? gini, kita sebagai saya bisa setuju dan bisa tidak setuju. Saya setuju itu ya kadang kita saat kita dinas itu kan ada kalanya kita rindu dengan keluarga, rindu dengan rumah, rindu dengan anak, kita tuh ingin pulang. Tapi di satu sisi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Dok, kita kan sudah dikontrak nih sama negara. Jadi apapun yang terjadi, ya kita harus berbuat itu kepada NKRI baru yang lainnya. Seperti itu. Tapi kan ya sebagai masyarakat manusia biasa, kita pun tetap punya rasa rindu yang sangat mendalam sama keluarga. Ini aja saya jawab saya jawab nggak bisa saya tentukan. Oh, harus dijawab dong. Nggak bisa karena itu susah. Ya secara umum lah, maksudnya Nggak bisa, itu tidak bisa dijawab itu. rindu rumah kadang lebih berat daripada ngangkut ransel 30 Nggak, kilo. itu tadi jawabannya. Kalau setuju, itu tadi kita sebagai seorang manusia biasa. Tapi kalau kita sebagai seorang tentara, abdi negara yang sudah dikontrak untuk mengabdikan negara kepada negara kita, ya ransel itu yang lebih kita utamakan bagi keluarga. Apapun terjadi begitu surat keluar, berangkat ya kita berangkat, tentang keluarga kita tinggal. Tapi kadang satu sisi, ya kita ya kok seperti ini, gitu. Ya memang seperti itu adanya. Kita tetap siap berangkat, gitu kan. Atau bilang aja nggak setuju karena dari awal sudah dikontrak. Artinya ya mungkin lebih berat yang nggak setujunya. iya, artinya kan ya udah fokus kita pada negara, pada tugas-tugas kenegaraan. Iya. Ya kan? Terus nggak setuju juga ransel lebih berat karena setiap hari dilatih kok. Berapa sih biasanya kalau ngangkut ransel berapa kilo? Ya sekitar antara 20 sampai 30 kilo lah. Itu kan berjalan jauh pakai ransel ya. Iya. Itu Isinya lengkap loh. Oke. Apa aja sih? Dari sepatu, cover lap lah kita bilang, cover lap pun dari dalam sebujung kaki itu cover lap kita bilangnya. Terus langsung kita bahan makanan, tenda kita di situ, alas tidur di situ, semua ada lengkap di situ. Semua alat mandi segala macam itu dalam satu ransel. Jadi kita ransel yang besar itu yang mungkin rekan-rekan juga lihat entah di mana di TV atau di YouTube, itu kita tata dan sedemikian rupa sehingga barang itu semua di sana dan kita nyaman untuk membawanya. Oke. Dan nggak berat kan sudah terlatih membawa seberat itu kan? Kalau udah terlatih ya biasa sih. Iya. Daripada saya misalnya kan. Oh iya. Nggak boleh. Pun kita mau angkat ransel itu pun tidak begitu kita masuk jadi masuk ke dalam pendidikan langsung kasih ransel langsung isi berat, enggak. Kita oleh pelatih itu kita kasih ransel yang bertahap, ransel kecil dulu, ransel kosong dulu, diisi pemberat dulu. Nanti sudah mungkin pelatih sudah melihat kita sudah siap untuk pakai ransel yang besar, nanti ransel yang besar. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung ini ransel besar isi segala macam, enggak. Bertahap. Oke. Tapi tetap penting ya, maksudnya menurut Anda kita memang melupakan keluarga pada saat bertugas itu atau memang kita harus merawat rindu itu? Mungkin saya lebih suka ke merawat rindu itu ya. Kenapa? Nah, kita harus jaga rindu itu. Keluarga pun kan sudah kita kasih tahu kalau misalnya risiko nikah sama tentara, risiko berkeluarga sama tentara seperti ini ya. Kita keluarga harus menerima, harus legowo dengan hal itu. Ya kita nanti ya akan ketemunya akan lebih indah. Oke. Mungkin rindu itu sebagai penyemangat mungkin. Bisa jadi. Supaya supaya tetap fokus kerja biar cepat selesai. Iya. Bisa bertemu kembali dengan keluarga. Mantap. Saya juga setuju kalau itu. Oke. Karena saya juga beberapa kali sering LDM ya. Curhat. Oke, kita lanjutkan saja kalau gitu. Tadi salah satu isinya tas tuh ransum ya. Pernyataan berikutnya adalah
makan ransum itu enak kalau lapar, tapi ngobrol bareng temen itu yang bikin kenyang, apa ya, bikin kenyang secara rohani, secara Iya. hati. Setuju? Setuju. Oke, kenapa? Ya, karena ransum itu kan memang itu semuanya sudah ransum di TNI itu kan sudah sudah ditakar oleh oleh ahli gizi di Mabes TNI. Jadi ransum itu dimakan langsung pagi, siang, malam, waktu itu ada yang bentuknya minuman ataupun nasi ataupun makanan berat, roti. Itu semuanya kadar protein, gizinya tuh udah ditakar lah sama mereka. Jadi ini udah pas untuk kebutuhan antara ada latihan 1 hari ataupun 24 jam latihannya nafsunya segini, itu udah pas. Nah di tengah-tengah itu kita sambil ngobrol dengan teman kita, saling mungkin bertukar pikiran ataupun bercerita tentang pengalaman kita yang lain, itu akan lebih indah seperti itu. Oke. Jadi makan langsung bareng-bareng itu akan lebih mengenyangkan lagi ya. Oh. Dokter pernah coba ransum? Belum sih. Saya kalau hampir dikasih. saya lupa ya. Di rumah masih ada tuh, nanti saya lihat. Nanti saya kasih coba. Enak tuh kan bakar rasanya. Oke. Tapi ada nggak tentara yang introvert? Ya dia kumpul tapi nggak ngapain, nggak ngobrol, nggak apa. Sejauh ini saya belum pernah ketemu. Sejauh kedinasan saya, dari saya pendidikan sampai saya sudah beberapa kali saya mutasi sampai saya sekolah spesialis ini, saya belum pernah ketemu. Yang berarti kan temennya lagi ngumpul ngobrol, dia sendirian gitu. Saya belum pernah ketemu. Nggak ada ya? Belum pernah ketemu. Ya aneh juga ya kalau ini ada tentara introvert gimana ya? Yang itu Dampaknya ya? kita bingung dia mau ngapain gitu kan, ini apa ini kan. Dia mau nembak musuh mungkin sungkan. Iya, dia melaksanakan perintah tapi harus segera siap sih walaupun introvert ya. Oke, berarti dalam hal ini setuju ya? Iya. Makan nasi bareng-bareng lebih menyenangkan. Nah ini kita sudah pernyataan yang kelima nih ya. Komando itu penting, tapi kadang kita cuma butuh ada yang bilang kamu nggak sendirian. Iya. Setuju. Iya. Gimana saya pilih? Karena komando penting. Kita dalam militer kan kita hanya berdasarkan, kita hidup itu berdasarkan perintah. Saya diperintahkan untuk misalnya pindah dari kantor A ke kantor B. Itu kan namanya ada komando di situ. Yang penting itu. Komando perintah, jadi ada bertanggung jawab atas apa yang akan kita kerjakan. Kita pun akan bertanggung jawab atas apa yang anak buah kita kerjakan. Seperti itu. Tadi pernyataannya adalah benar ya. Kadang kita cuma butuh ada yang bilang kamu nggak sendirian. Artinya sisi-sisi komando tadi kan apa istilahnya kayak Komando kayak ini jalur perintah. iya jalur perintah gitu kan. Tapi ada nggak maksudnya perhatian di sana dari atas ke bawah gitu terkait mungkin kehidupan pribadi anggotanya gitu. Ya kita sangat perhatian dengan kita punya anggota ataupun kita punya bawahan di dalam dunia militer, seperti anggota kita ini misalnya mau menikah, dia sudah siapa, dia menikah sudah sampai mana, misalnya dia nanti anak yang lahiran di mana, itu kita tanyakan, kita cari tahu kamu butuhnya apa, nanti kamu butuh apa, jangan sungkan untuk ngomong, jangan sungkan untuk kasih tahu kita. Jadi apa kita bisa bantu, nanti akan kita bantu. Oke, berarti ya, memang ada ya perhatian dari atas ke bawah itu. Ada. Sampai sejauh itu ya. Sejauh itu. Sama setiap tahun pun ada ibaratnya sampai perhatian itu sampai ke beasiswa gitu. Ke beasiswa tuh ada beberapa anak anggota kita berprestasi, dianya secara akademiknya bagus, walaupun non akademiknya bagus, itu dibantu beasiswa dari atas. Memberikan beasiswa. Jadi atasan di militer tuh nggak cuman Dr. Febri jemput sana, jemput sana. Enggak. Jadi perhatian perintah ada. Jadi nggak hanya pasal perintah, nggak hanya perintah asal tunjuk, enggak.
Praktek-praktek seperti itu sangat sering terjadi. Oh, iya. Dan itu Ya, seperti itu. Dan itu harus menurut Bang Febri harus tetap Iya, tetap teruskan teruskan ya, karena memang ya. Tapi sangat bagus sekali. Jadi motivasi juga kan untuk anak-anak anggota untuk belajar lebih giat lagi. Apapun jalan yang mereka tempuh, mereka harus kalau mereka berprestasi, mereka ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Oh, iya. Tentara juga manusia. Iya. Baik, tapi kalau apa namanya, jadi malah tergantung nggak dia, maksudnya nanti komandanku tahu aku mau menikah paling nggak dikasih tugas gini itu gitu. Oh enggak, itu enggak kan, itu enggak tergantung karena kan di awal juga dia kan udah tadi yang seperti yang saya sampaikan, di awal di kontrak kamu udah gini-gini, nanti kamu harus jenderal seperti ini. Nah, mungkin Dr. Rizal ataupun rekan-rekan pernah dengar istilah nikah kantor? Nikah kantor apa ya? Jadi gini, waktu Dr. Rizal kan Nikah Dr. Rizal sama sudah teman nikah kan? kantor. Bukan, Dr. Rizal kan udah nikah. Kalau orang sipil itu saat nikah di hari KUA itu hanya sebatas setengah halaman. Persyaratan umum saja kan, mulai dari syarat dari RT, RW, wali, persyaratan yang dilengkapi di KUA itu. Nah pasti di bawah itu ada persyaratan khusus biasanya di lembar belangkonya itu. Nah itu untuk TNI atau Polri biasanya itu ada izin dari satuan. Nah itu untuk mendapatkan izin itu biasanya calon pengantin itu ataupun calon pasangan dari yang kita itu dia harus menghadap ke pimpinan di satuan itu dulu. Nanti kami sampaikan, kamu beneran mau ini siapa? Kamu tahu kenalnya di mana? Jadi kita cross check dulu anak itu. Terus nanti resikonya jadi istri tentara seperti ini. Kamu kalau tinggal nanti dia tuh bakal pindah atau bagaimana? Jadi pun calon istri pun sebelum itu sudah kita kasih tahu. Ikut ngecek calon istrinya? Yang mana? Atasan? Iya harus tahu, karena nanti kan untuk salah satu KUA nanti bisa mengeluarkan untuk surat nikahnya kan harus ada surat tanda tangan atasan itu. Ikut bantuin melamar juga? Kalau berkenan atasannya mungkin ada, kalau saya dulu, saya kebetulan enggak. Waktu saya akad iya, atasan saya datang. Terus saya kali atasan saya datang untuk melamar enggak. Oke. Nah waktu anggota saya lamaran, saya datang. Datang. Oke. Yang jadi wali melamarnya? Enggak, kita hanya tim-timnya aja yang melamar kan mungkin dari pihak keluarga intinya, pengantinnya. Oke, jadi nggak sampai bikin tentara itu malah justru ketergantungan dengan atasannya ya? Oh enggak. Oke. Jadi tetap komando nomor 1 ya, siap-siap gitu ya. Siap-siap tapi diperhatikan kamu itu sebenarnya gitu. Iya. Oke. Baik, mungkin itu ya, kita sudah 5 pertanyaan seperti biasa. Jadi teman-teman bisa, sobat-sobat psikis bisa mengambil hikmah atau pelajaran masing-masing dari apa yang kita obrolkan, karena kita nggak tahu kebutuhan teman-teman sendiri seperti apa. Ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih Dr. Febri. Terima kasih Dr. Sukses selalu ya presidennya dan juga Amin. karir militernya. Amin. Mantap. Sekian, salam, bye bye.